Untuk kesekian kalinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita disuguhi ayat ini. Ayat yang sangat menurut saya pribadi menguatkan hati. Walaupun hanya 10 ayat, namun ketika kita membaca dari mulai ayat ke-21 hingga ayat yang ke-30, di sana memiliki pesan Paulus yang begitu kuat bagi jemaat yang ada di Filipi dan juga sekarang bagi kita yang ada di sini. Diawali oleh ketetapan hati dan pengakuan iman bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan sebuah kata-kata belaka, namun ini adalah bukti yang ia sendiri tunjukkan melewati kesaksian hidupnya, perjalanan pemberitaan Injil. Dan di dalam pergumulan antara hidup dan mati, ketika ia dalam posisi di penjara, Paulus menekankan bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah yang harus dihadapi, yang harus dijalani, maka butuh perjuangan untuk menghadapinya. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, apakah kita sudah memperjuangkannya? Apakah kita sudah benar-benar bertahan dalam situasi suka, dalam situasi duka, dalam situasi penuh dengan tetesan air mata, atau dalam euforia pesta? Untuk itu melalui surat Paulus kali ini mengajarkan banyak hal kepada kita tentang kehidupan, tentang perjuangan dan menghadapi kenyataan yang ada. Walaupun kita sendiri benar-benar memahami bahwa ada saat-saat kita terkadang menyerah, ada saat-saat kita benar-benar putus asa, diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita terus-menerus meneteskan air mata. Bahkan bisa saja kita marah dan meninggalkan Tuhan begitu saja. Tapi sekali lagi kita diingatkan, bertahanlah. Hadapilah. Bahkan sampai mati pun Paulus menyatakan itu sebuah keuntungan. Memang kita harus mengakui tidak mudah mengikuti jejak Paulus. Namun setidaknya sebagai orang yang percaya kepada Injil, sebagai orang yang sudah mengaku murid-murid Kristus, kita diperkenalkan dengan sebanyak hal pengalaman dalam kehidupan kita yang mengajak kita memang harus berjuang. Dan lewat pengakuan iman ini bagaimana caranya agar kita juga bisa memiliki pengakuan iman yang sama seperti yang Paulus ungkapkan. Untuk itu mari kita lihat tulisan Paulus ini. Yang pertama, kita diajak jika harus bisa bertahan hidup di dunia ini, ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, maka itu berarti bekerja memberi buah. Di ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita berbuah dalam kehidupan kita? Atau kita merasa hidup kita biasa-biasa saja? Atau kita sendiri tidak tahu buah seperti apa sih yang diharapkan bagi setiap orang yang percaya? Maka saya mengajak Bapak Ibu, mari kita melihat surat Galatia. Saya mengajak bersama-sama kita membuka Galatia pasal yang ke-5
ayat 22 sampai ayat 23. Mari kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Stop sampai di sana. Ada 9 buah roh yang menjadi tanda bagi kita adalah orang-orang percaya. Dari ke-9 buah itu, apakah kita sudah memilikinya, Bapak Ibu? Jika kita harus hidup di dunia ini, itu berarti kita hidup bekerja dan memberi buah. Hidup penuh dengan kasih, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan kesabaran, hidup penuh dengan kemurahan, hidup penuh dengan kebaikan, hidup penuh dengan kesetiaan, hidup penuh dengan kelemah lembutan, dan hidup penuh dengan penguasaan diri. Apakah kita sudah menghidupi atau mempunyai ke-9 buah tersebut? Kalau ada, selamat. Kita sudah memasuki kualifikasi sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau belum, mungkin kita akan dipertanyakan, kita anak siapa? Maka ayo, ketika kita sudah menjadi bagian dibaptis bersama dengan pengakuan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka buah-buah roh ini harus berdiam diri dalam hati kita. Karena apa? Bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan yang kedua adalah hidup semakin maju dan sukacita. Hidup semakin maju dan sukacita. Apa parameter sukacita dalam kehidupan kita? Tolok ukurnya, yaitu dengan sangat-sangat sederhana. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yang menjadi tolok ukurnya adalah diri kita pribadi, bukan tetangga. Maka goal, target, tujuan hidup haruslah jelas. Itu adalah pertanggungjawaban kita sebagai anak-anak Allah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jika Paulus dahulu targetnya adalah bagaimana ia bisa menginjili sampai ke ujung dunia seperti yang diperintahkan Allah Yesus kepadanya. Sekarang bagaimana kita setiap hari bisa menebarkan Injil, bisa melakukan yang terbaik, bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi Kristus secara sederhana di tengah-tengah keluarga kita. Ingat, tolok ukurnya bukanlah tetangga kita yang kita lihat hidupnya mungkin lebih mewah, hidupnya mungkin lebih bahagia dari kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semuanya. Maka tolok ukur adalah diri kita sendiri. Ketika kita mampu berdiam diri memiliki ke-9 buah-buah roh dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan penuh dengan sukacita dan semakin berbuah di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau memupuk buah-buah itu, atau apakah kita mau mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita, atau malah kita membuangnya jauh-jauh. Yang ketiga adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
agar mampu berdiri dalam satu roh, agar mampu sehati sejiwa berjuang untuk iman, maka hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah sudah kita lakukan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita bersama, dalam komunitas gereja, masyarakat, keluarga yang paling kecil? Sehingga tidak ada kata menyerah dalam menghadapi pergumulan sedemikian rupa, tetapi kita saling mendukung satu sama lain, seperti yang dilakukan Paulus yang mendukung di tengah-tengah kemajuan iman atau pertumbuhan iman jemaat yang di Filipi. Atau mungkin kita sering bertanya, bagaimana Bu saya bisa mendukung mereka? Saya sendiri tuh butuh dukungan. Kalau kita merasa seperti itu, merasa tidak mampu, dan tidak mampu, itu sugesti yang akan juga menurunkan, membuat kita sendiri semakin tidak mampu. Tetapi mari kita support diri kita sendiri untuk pasti bisa. Banyak cara untuk bisa saling mendukung satu sama lain. Memberi dukungan bukan berarti memberikan hanya sebatas materi, tetapi juga bisa memberikan waktu, bisa memberikan tenaga, bisa memberikan pemikiran, bisa memberikan dukungan berupa doa. Banyak hal yang bisa kita berikan agar kita mampu saling menopang satu sama lain, sehingga komunitas kita menjadi komunitas yang semakin hari semakin maju dan penuh sukacita, dan buah-buah Roh Allah ada di sana, hingga kita bersama-sama mampu mengungkapkan iman yang sama seperti Paulus. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sudahkah itu kita lakukan? Memberi dukungan satu sama lain? Atau kita seringkali lupa, bahkan tidak peduli, apalagi dengan kondisi saat ini. Keegoisan kita sedang diuji. Beberapa kali misalnya kita melihat mereka yang membutuhkan ungkapan pertolongan kita, entah lewat kata-kata, tetapi karena kita sendiri merasa tidak bisa, kita merasa bahwa kita juga perlu gitu. Akhirnya kita lupa, kita tidak menyatakan apa-apa kepada mereka yang ada di sekitar kita. Kita lebih baik diam. Kita lebih baik merasa pura-pura tidak tahu, tidak mau mengungkapkannya, karena kita sendiri merasa memiliki pergumulan yang begitu hebat. Itu bukan sebuah jawaban untuk menjalani hidup di dalam Tuhan. Namun seberapapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sesuai dengan kemampuan kita, lakukanlah. Jangan menunggu esok, lusa, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu, seperti yang dikatakan Paulus, kapan kita juga akan menghadap Sang Semesta. Maka di tengah-tengah pergulatan antara hidup dan mati, ketika selagi diberikan kesempatan hidup, hidup itu hendaklah berbuah, hidup itu hendaklah bersukacita, hidup itu perlu diperjuangkan sebagaimana mestinya. Dan itu butuh dukungan satu sama lain. Tapi walaupun nanti akhirnya kita akan mengalami sebuah kematian kembali kepada Sang Pencipta, maka Paulus menyatakan itu adalah cara kita menyatu dengan Sang Pencipta kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah siap mengungkapkan iman kita dengan lantang, mengungkapkan iman kita dengan penuh kepercayaan? Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah siap, bersama-sama mari kita baca Filipi 1 ayat 21 dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi kita ulangi.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin.